Badass. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini, karena memang begitu banyak hal mencengangkan serta mengejutkan yang akan kita saksikan. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 989 dengan sebuah kalimat, "Kita tidak akan kalah." Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke pertempuran yang sedang terjadi antara pihak bajak laut keji melawan pihak klan Kozuki. Di dalam cerita kali ini, kalimat yang menggetarkan hati keluar dari mulut Franky, sang pria sejati. Jika ingin wujudkan mimpi, kapten tercinta yang selalu di hati, jangankan hanya melawan bajak laut keji, diri ini saja sudah siap untuk mati. Cerita kali ini dimulai dengan cover story lanjutan bajak laut Fire Tank lagi. Di cover story yang ke-33 kali ini, terlihat Von yang sebelumnya berenang mengejar kapal yang ditumpangi dua putri kembarnya, akhirnya mendekat dan mencoba menjelaskan siapa dirinya. Dia memperlihatkan sebuah liontin yang di dalamnya ada foto seorang wanita yang nampaknya sedang menendang dan mengusir seseorang. Di salah satu sudut liontin tersebut terlihat dua bayi kembar yang tidak lain dan tidak bukan adalah Shippon dan Lola. Dan nampaknya orang yang diusir tersebut adalah Von. Tunggu dulu, ada yang menarik. Big Mom dulunya kurus dan montok juga ya. Tak salah, kata orang zaman dulu, waktu akan merenggut kecantikan dan ketampananmu. Kembali ke cover story, apakah Shippon dan Lola bisa percaya? Lalu selanjutnya, menerima dan mengakui jika Von adalah ayah kandung mereka. Menarik menunggu kebenaran yang akan diungkap. Masuk ke cerita chapter kali ini, jika sebelumnya di akhir cerita kita menyaksikan seorang Yonko dihantam serangan combo dari dua kru calon raja bajak laut selanjutnya. Yap, Franky dan Brook berhasil menjatuhkan seorang Big Mom dalam serangan dan hantaman yang begitu cepat. Melihat Big Mom yang terbaring di tanah, Nami langsung memeluk Franky karena bahagia sudah diselamatkan. "Aniki," ucapnya. Menang banyak lagi nih Franky. Tapi meskipun hentai, Franky bukanlah pria mesum macam Brook atau Sanji. Jadi gak akan cari kesempatan dia. Kembali ke cerita, semua kroco bajak laut buas Kaido yang melihat Big Mom terjatuh dan terbaring di tanah usai ditabrak dengan Kurosai FRU-4, berteriak dan berupaya menjauh dari tempat kejadian karena khawatir akan terkena imbas dari amukan Big Mom. Ternyata Big Mom masih sadar usai ditabrak Valentino Rossi. Terlihat Napoleon melayang memandangi Big Mom yang terbaring di tanah. Leo, sedikit membahas, ingatkah kalian saat Big Mom hilang ingatan? Topi Napoleon juga nampak berbeda dari biasanya. Dia seperti seseorang yang sedang pikun. Nah, berbeda dengan saat ini, topi Napoleon nampaknya sadar dan melayang di atas Big Mom. Bergeser ke panel selanjutnya, Jinbe dan Robin yang tidak terlihat di chapter sebelumnya ternyata masih ada di tempat kejadian, di mana Big Mom dipukul jatuh oleh duet cyborg dan tengkorak mesum. Berpindah ke sisi lain di depan panggung eksekusi, terlihat Luffy sedang berlari sambil memandangi serta memuji kehebatan Franky. Sesuai apa yang Luffy katakan, Franky memanglah hebat, dan kini dia bisa fokus menuju tempat Kinemon berada, atau di atas atap puncak Gunung Tengkorak, untuk melakukan duel ulang melawan sang makhluk terkuat di dunia, atau Hyakuzu no Kaido. Saat dia berlari, Luffy melewati Shinobu dan Momonosuke. Kemudian dia berkata pada Shinobu jika Yamato yang berlari bersamanya adalah sekutu mereka. Dan selanjutnya, Shinobu bisa mempercayakan Momonosuke pada Yamato. Kemudian Yamato yang berlari ke arah Momo dan Shinobu berkata, "Kozuki Momonosuke, aku adalah Oden, aku akan melindungimu." Seketika Momo dan Shinobu kaget mendengarnya. Ya iyalah kaget, memperkenalkan diri pakai nama orang yang sudah meninggal. Sungguh absurd. Dan nampaknya Momo dan Shinobu kabur dari Yamato. Sedikit membahas tentang Yamato. Entah kenapa menurutku Yamato sangat mirip dengan Nami, apalagi di chapter kali ini. Dah, gitu aja. Berlanjut ke cerita, Luffy masih berupaya sedikit demi sedikit naik menuju ke bagian atas atau tempat di mana Kaido dan 9 sarung pedang merah berada.
Jika ada yang berpikir kenapa Luffy nggak langsung meraih ke bagian atap yang berlubang yang sebelumnya diakibatkan dari pergerakan Kaido, jawabannya Luffy tak mampu menjangkaunya. Nampaknya tempat itu sangatlah tinggi sekali. Coba lihat, Luffy yang coba memanjat bangunan saja terlihat sangat kecil sekali. Berpindah ke tempat lain, Big Mom akhirnya bangkit kembali dan dia nampaknya sangat marah dengan apa yang sudah terjadi dan yang sudah ia alami. "Mereka selalu saja muncul, bajak laut topi jerami," ujar Big Mom. Disusul para kroco yang berlari ketakutan melihat Big Mom yang akan segera mengamuk. "Berlarilah sejauh mungkin, jangan sampai kita terkena amukannya," ujar salah satu kroco bajak laut buas Kaido. Sementara itu, di sisi lain terjadi pertarungan antara para samurai dan kroco bajak laut buas. Di dalam pertarungan, kakek Hyo berbicara kepada Yatepe yang merupakan salah satu dari mantan Yakuza negeri Wano Kuni. "Banyak sekali jumlah mereka, tidak ada habis-habisnya," ujar kakek Hyo terengah-engah. "Ayo kita incar leher para Tobiropo yang diceritakan Denjiro. Kudengar mereka bisa berubah menjadi dinosaurus. Kita tidak perlu menang. Menahan mereka saja sudah bagus," ujar kakek Hyo. "Benar juga, percuma kita buang-buang waktu melawan para pemabuk di tempat ini," ujar Yatepe. Sebelum lanjut, sedikit membahas. Di dalam percakapannya, kakek Hyo berkata, "Ayo kita incar leher para Tobiropo yang diceritakan Denjiro. Kudengar mereka bisa berubah menjadi dinosaurus." Di situ terucap mereka. Jadi artinya semua Tobiropo. Kesimpulannya yang bisa kita ambil, semua Tobiropo nampaknya bisa berubah menjadi dinosaurus. Jadi, karena 3 dari 6 Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas sudah kita tahu adalah pengguna kemampuan buah iblis tipe Zoan Purba, Ryu Nomi, Egg Drake dengan model Allosaurus, Pekwan dengan model Spinosaurus, dan Ulti dengan model Pachycephalosaurus. Nah, pertanyaannya, 3 Tobiropo atau Flying Sick lainnya pengguna apa ya? Sepertinya tidak akan jauh dari jenis-jenis dinosaurus yang populer, karena yang sudah diungkap termasuk juga milik King dan Queen adalah dinosaurus jenis yang populer seperti Brachiosaurus, Pteranodon, Allosaurus, Spinosaurus, dan Pachycephalosaurus. Nah, ini menurutku saja bisa benar, bisa tidak. Kemungkinannya ada T-Rex, Velociraptor, Triceratops, Stegosaurus, dan Ankylosaurus. Menarik. Mari kita menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap. Kembali ke cerita, dalam suasana emosi usai digeplak dan dijatuhkan, Big Mom yang kembali berdiri memandang ke arah Brook dan Franky. Kemudian dia berkata, "Lama tak berjumpa Soul King. Kau memang banyak berteman dengan makhluk hidup yang langka ya," ujarnya. "Yohoho, matamu memang jeli," ujar Brook. Dilanjutkan Franky yang berkata, "Apakah kau tertarik dengan tubuh besiku ini, nenek sialan? Namaku Franky, aku adalah cyborg. Aku ini langka dan kuat," ujarnya. Untung gak dengan gayanya yang seperti biasa. Super. Setelah mendengar pernyataan Franky dengan ekspresi ketakutan, Nami meminta Franky untuk tidak melawan Big Mom karena dia itu seorang Yonko dan lebih baik kabur saja. Mendengar apa yang Nami katakan sambil membuka kacamatanya dan dengan senyum khasnya, Franky berkata, "Kau menyuruhku mundur karena dia seorang Yonko? Nami, kau ini bercanda ya? Bukankah kau ingin membuat kapten kita menjadi raja bajak laut?" Dengan gahar, Franky berdiri dan bersiap menyerang Big Mom. Radikal. Sadis ini mah, gua sampai merinding. Gimana perasaan kalian, Leo? Apakah sama atau ini hanya perasaanku saja? Benar-benar si Nami berpikir realistis dan cari aman terus. Melihat musuh kuat, kebiasaan lamanya kambuh. Padahal Nami saat ini sudah berbeda dengan Nami yang dulu. Dia itu kuat loh. Leo, kita tahu kabur dari suatu masalah bukanlah jalan hidup seorang pria. Mungkin itu juga merupakan prinsip hidup yang Franky junjung tinggi. Super.
Dan yang pasti, memang benar jika ingin menjadikan Luffy Raja Bajak Laut, ya konsekuensinya memang jangan pernah takut dengan kekuatan-kekuatan besar di lautan. Ingin menjadikan kaptenmu sebagai Raja Bajak Laut yang berdiri di puncak lautan, maka sebagai kru, semuanya tidak boleh gentar sedikit pun dengan musuh yang datang menghadang. Meskipun itu adalah salah satu dari 4 kaisar lautan atau Yonko sekalipun. Super. Kembali ke cerita, Big Mom yang kaget melihat Franky yang akan menyerangnya bersiap menggunakan salah satu homis ciptaannya untuk menahan serangan tersebut. Memang ya, mengorbankan makhluk bernyawa meskipun itu hanya homis, hanya untuk keselamatan dirinya. Memang bajak laut. Berlanjut ke cerita, sebelum Big Mom terkena laser radikal beam milik Franky, 3 monster raksasa tiba-tiba muncul dan mengacaukan situasi. Mereka menyerang para samurai klan Kozuki, dan mereka adalah para Numbers yang sebelumnya hanya terlihat siluet dan balon tertawanya saja. Gyakiki, Gyukiki, dan Gokiki, bunyi tawa yang mereka keluarkan saat menyerang para samurai dengan gada mereka. Tapi di sini belum diungkap nama dari ketiganya, seperti yang sebelumnya diperkenalkan, yaitu Hatcha dan Nangi. Dan setelah terakhir kita hanya melihat siluetnya, di chapter kali ini 3 Numbers diperkenalkan, dan memang jika kita lihat sangat mirip ya, walau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Di bayangan kita sudah gahar, pas muncul. Pertama kayak monster kambing, yang kedua monster leher panjang muka aneh, dan yang ketiga monster cebol. Serius. Franky yang kaget melihat kemunculan ketiga Numbers teringat dengan momen di mana Ors yang ada di trailer bar. Memang benar sih, itu sedikit mirip, tapi ini versi KW-nya. Dan sebuah fakta kembali diungkap. Ternyata para Numbers adalah raksasa yang dibeli oleh Kaido dari Pang Hazard, yang merupakan produk gagal dari raksasa kuno. Sumber ini dari pernyataan Big Mom sendiri. Jika kalian ingat di chapter 660 saat Nami dan Chopper berserta seluruh anak-anak yang menjadi eksperimen manusia raksasa melewati sebuah ruangan beku. Di sekeliling mereka, mulai dari atas, kiri, kanan, dan bawah, banyak manusia berukuran raksasa yang telah membeku diselimuti oleh es. Semakin memperjelas jika memang Numbers adalah bagian dari penelitian manusia raksasa yang sedang dikembangkan di Pang Hazard, dan mereka adalah produk gagalnya. Kemudian kita ingat saat di Pang Hazard ada raksasa yang diberi nama Yeti Cool Brother, yang mana salah satunya berhasil dikalahkan Franky saat jiwanya berada dalam tubuh Chopper yang dalam mode Monster Point. Dan yang kedua berhasil ditebas dan dikalahkan oleh Trafalgar di Waterloo. Apakah keduanya juga merupakan bagian dari hasil percobaan raksasa kuno buatan? Menarik, kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda ungkap. Kembali ke cerita, melihat kemunculan para Numbers, Franky fokus terhadap sesuatu yang dipegang salah satu Numbers yang paling pendek. Dan setelah sadar bahwa itu adalah Brachio Tank, yang tentunya di dalamnya ada Usopp dan mungkin yang lainnya yang ikut naik sebelumnya, Franky kesal dan berkata, "Lepaskan benda itu, dasar tikus tanah raksasa," ujarnya. Sembari melancarkan serangan radikal beam yang sejak awal ingin ia arahkan pada Big Mom. Dan boom! Serangan tersebut telak mengenai wajah Numbers yang memegang Brachio Tank dan membuat Brachio Tank terlepas dari tangannya. Dahsyat, memang si Franky super. Para kroco yang ada di tempat kejadian sampai kaget melihatnya. "Wah, ditembak laser beam," ujar mereka. Namun sesaat setelah Franky menyerang Numbers, Big Mom dengan cepat bergerak untuk menyerang Franky dengan pedang Napoleon. "Barusan kau tidak salah tembak laser kan? Hey, Iron Man," ujarnya. Franky yang memang fokus kepada Numbers dan Brachio Tank kaget melihat Big Mom yang sudah bersiap menebasnya. Mungkin dalam hati Franky berkata, "Mampus gue nih." Tapi sebelum hal buruk terjadi kepada Franky, seseorang menahan lengan Big Mom yang bersiap menebas.
Dan orang tersebut adalah Jinbe, sang kasatria lautan, guru terbaru sang calon raja bajak laut selanjutnya. Dan setelah dia menahan tangan Big Mom, Jinbe menarik dan membantingnya dengan Gyojin Jujutsu. Dan saat Big Mom dihempaskan ke arah belakang, Nico Robin bersiap dengan jurusnya Milfleur Delphinium. Tangan-tangan tercipta berjejer menggulingkan dan menghempaskan Big Mom cukup jauh. Sebelum berlanjut, sedikit membahas saat Big Mom digulingkan dan dihempaskan oleh serangan combo penuh cinta. Canda-canda, maksudku serangan combo Jinbe dan Nico Robin. Big Mom sempat mengatakan sebuah informasi. "Kurang ajar kau Jinbe, tidak akan kumaafkan atas apa yang terjadi pada kru kapalku." Di sini nampaknya sebuah fakta terungkap. Kita tahu momen terakhir sebelum Jinbe tiba di Wano Kuni adalah perpisahannya dengan Luffy dan yang lainnya untuk menolong kelompok bajak laut matahari yang berhadapan dengan armada kapal perang Big Mom. Jika mengambil kata-kata Big Mom, "Tidak akan kumaafkan atas apa yang terjadi pada kru kapalku," berarti Jinbe dan kelompok bajak laut matahari berhasil melakukan sesuatu dengan armada kapal perang Yonko Big Mom. Tentunya dengan kemampuan manusia ikan yang Jinbe katakan jika saat serius mampu melakukan sesuatu dengan lautan. Bisa saja Jinbe, Aladdin, dan yang lainnya berhasil menciptakan ombak raksasa atau mungkin tsunami untuk menghentikan dan menenggelamkan armada kapal Big Mom. Dan di sini juga memunculkan angin segar, kemungkinan selamatnya keluarga Vinsmoke atau Germa Double Six yang saat itu juga menahan armada perang Big Mom. Menarik. Kembali ke cerita, setelah menggulingkan dan menghempaskan Big Mom, Nico Robin bertanya pada Jinbe, "Bagaimana menurutmu?" Jinbe tertawa dan berkata, "Kau melampaui ekspektasiku. Big Mom akan lebih murka saat kembali lagi ke sini," ujarnya. Tumben-tumbenan Robin menanyakan kepada orang lain bagaimana aksinya. Udah kena pesona bos Jinbe nih Tante Robin. Karena memang di kelompok bajak laut topi jerami yang bisa mengayomi berdasarkan faktor usia dan pengalaman, saat ini hanya Jinbe seorang. Franky dan Brook gak bisa, yang satu hentai, yang satu mesum. Tambahan dikit, Jinbe dan Robin selain kompak dalam serangan combo, mereka juga kompak sama-sama pakai jubah. Selanjutnya, Franky pun berterima kasih kepada Jinbe karena sudah diselamatkan. Sementara itu, para kroco yang ada di tempat kejadian mempertanyakan mengapa Jinbe sang kasatria lautan ada di tempat tersebut. Dia kan mantan si Chibukai, dan bukankah dia adalah kapten bajak laut matahari? Hele, kroco, banyak omong dan banyak tanya. Biar ku beritahu, Jinbe saat ini adalah kru kelompok bajak laut topi jerami, yang mana kaptennya adalah sang calon raja bajak laut selanjutnya. Ingat ya, catat. Berlanjut ke cerita, melihat Brachio Tank yang terlepas dari tangan Numbers setelah menerima Radical Beam, Franky menghubungi Komandan Chopper yang berusaha menyadarkan Usopp yang pingsan. "Cepat sadarlah Usopp, kita dihubungi Franky nih," ujar Chopper. Lalu Franky bertanya kembali, apakah mereka aman dan baik-baik saja? "Aku akan melakukan docking," ujarnya. Mendengar hal tersebut, seketika itu juga Usopp sadar dan bersama dengan Chopper, mata keduanya bersinar karena kegirangan. Meskipun terlempar keluar dan iri karena hanya satu orang saja yang bisa menaikinya, Usopp merasa bahagia karena ini keren sekali, ujarnya. Dan Kurosai FRU-4 dan Brachio Tank 5 melakukan docking atau kita juga mengenalnya dengan Gatai atau bergabung di udara. Sugoi gak sabar menunggu versi animenya. Mungkin nanti kita akan sama seperti Usopp dan Chopper saat melihatnya. Sementara itu, seseorang berdiri dari balik kepulan asap reruntuhan bangunan. Sanji, sang Steel Black Germa Double Six, ternyata baik-baik saja usai menerima serangan mematikan dari King the Wildfire dalam mode buah iblisnya. Tepat seperti yang kita bicarakan di chapter sebelumnya, Sanji tentunya baik-baik saja meski menerima serangan dan benturan dahsyat. Karena kita tahu Raids with Germa Double Stick terkenal dengan kekuatan dan ketahanannya.
di chapter 931 saat Baekwan menghantam dan melemparkannya hingga menghancurkan banyak bangunan. Sanji mengatakan meski agak sedikit sakit, tapi Red Sweet ini sangat tahan banting. Berlanjut ke cerita, Luffy yang mencoba menuju ke puncak Gunung Tengkorak akhirnya tiba di panggung eksekusi. Dan di saat dia bersiap mengambil ancang-ancang untuk meluncur dengan kemampuan buah iblisnya, aku bisa melihat langit dari sini. Gomu Gomu no, ujarnya. Namun sebelum dia melesat, terdengar suara seseorang yang bertanya, "Yang di sana itu Luffy ya?" "Zoro," ucap Luffy balas menjawab. Selanjutnya keduanya saling berbincang tanpa memperdulikan salah satu all-star bajak laut buas yang ada di TKP. Memang dua Bakayaro, Queen gak ada harga dirinya bagi mereka berdua. "Kau mau kemana?" "Mau ke tempat Kaido." "Aku ikut." Zoro langsung berpegangan di kaki Luffy. "Woi, tunggu dulu," ujar Queen dengan gaya khasnya. "Gomu Gomu no Rocket." Keduanya meluncur menuju ke puncak bagian atap yang berlubang. "Bagus aman," ujar Luffy. Namun saat keduanya meluncur, Zoro berucap, "Wah, makhluk raksasa di bawah itu apa?" ujarnya. Dan belum sampai menuju ke atap pulau Onigashima, keduanya digigit Queen yang dalam mode buah iblisnya. "Ku bilang tunggu, mana mungkin aku membiarkan kalian lolos, dasar bodoh," ujar Queen yang berhasil menahan Luffy dan Zoro dengan mulutnya. Dan di saat yang bersamaan, di atas Queen dalam wujud Brachiosaurus, King yang dalam wujud buah iblisnya atau Veternodon terbang bersama para Gifter dan menjaga langit-langit di antara bagian yang berlubang menuju puncak Gunung Onigashima. Zoro berteriak, "Apa yang aman?" "Pasukan udara mereka tangguh-tangguh semua," ujar Luffy balas menjawab. Kemudian keduanya dilemparkan oleh Queen ke bawah dari atas panggung eksekusi. Melihat semua kejadian yang tengah terjadi, semua samurai panik. Dan kakek Hio atau Hyagoro the Flower berkata, "Yang jatuh dari atas barusan adalah Komandan Chopper, topi jerami. Dan kita semua dikelilingi oleh musuh saat ini. Tapi entah mengapa, aku rasa kita tidak akan kalah," ujarnya sambil tersenyum penuh harapan. Melihat seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami berdiri dengan posisi yang sangat epik. Luffy berdiri paling depan memimpin semua krunya. "Itu bajak laut topi jerami," ujar para samurai. Zoro berkata, "Pokoknya kita harus ke atas." "Mereka semua pengguna kekuatan tipe terbang ya," ujar Sanji. "Baiklah, sekali lagi. Aku harus ke tempat Kaido. Sisanya kuserahkan pada kalian," ujar Luffy. Dan diakhiri momen kondisi tempat kejadian yang terlihat dari jarak jauh. Kelompok bajak laut topi jerami bersama para samurai klan Kozuki dikelilingi pasukan yang memihak kelompok bajak laut buas. Dan ada 4 kekuatan besar, 2 Numbers, Queen dalam wujud Brachiosaurus, dan King dalam wujud Veternodon bersama pasukan Gifter penerbang. Mungkin pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita sedikit beropini. Iya. Luffy mengatakan, "Aku harus ke tempat Kaido. Sisanya kuserahkan pada kalian." Jadi sudah pasti, Monkey D. Luffy, kapten tercinta kita, akan menuju puncak Gunung Tengkorak untuk melawan Kaido. Kemudian, Sanji mengatakan mereka semua pengguna kekuatan tipe terbang ya. Jadi menurutku, dia akan melanjutkan duelnya sebelumnya melawan King. Memang paling cocok sih King melawan Sanji. Dengan Raid Suite-nya, Sanji akan bisa bertarung melawan King dengan kemampuan buah iblisnya. Sementara itu, para Gifter penerbang, serahkan saja para sang sniper, Lord Usopp. Jangan main-main kalian. Lalu, 2 Numbers yang tersisa, serahkan saja pada Chopper dengan monster poinnya. Para kroco bajak laut buas siap disambar petir Nami. Untuk Queen, aku berharap Franky yang melawannya atau mungkin dibantu kru lainnya. Dan jangan lupakan juga di sekitar tempat kejadian ada ulti yang sebelumnya bertarung melawan Yamato. Kemudian Who is Who yang sebelumnya juga bergerak menuju ke panggung eksekusi tentu akan segera tiba di TKP. Jadi kru yang lain mulai dari Brook, Nami, Nico Robin bersama Jinbe akan melawan Big Mom, Ulti, dan Who is Who.
Dan terakhir, jangan lupakan sang apa ya? Sang ahli pedang, Roronoa-Zoro, tadi juga berkata, pokoknya kita harus ke atas. Sepertinya dia akan ikut ke atas bersama Luffy nih. Karena mungkin Enma ingin unjuk gigi dan memperlihatkan kembali sejarah masa lalunya saat bersama Oden. Sia-siakan story kehebatan Enma jika dia tidak menunjukkan sesuatu saat bersama Roronoa-Zoro. Itu semua hanya opini ya Leo, belum tentu kebenarannya. Jadi, maybe yes, maybe no. Ya, baik. Untuk menutup dongeng kita kali ini, pantun untuk kalian semua. Jalan-jalan ke Wano Kuni untuk melihat mentari pagi. Cukup sekian dongeng kita kali ini. Minggu depan berjumpa lagi. Sekian.